Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dari kelompok 6 Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik kelas A. Mungkin sebelum kita bakal ngomongin tentang konsep pendekatan teoritis studi perdamaian Marxis, sebelumnya kita mungkin perkenalan dulu ya kali ya. Di sini aku Bani Akbar, NIM 184. Aku Muhammad Rifansyah, NIM belakang 217. Dan aku Denny Susilo, NIM 230. Dan kita juga ada teman-teman yang bantu kita juga di belakang layar. Itu ada Julita Tahamata, NIM berapa Jul? NIM berapa dah? NIM 218 dan Alia Syafiah Arasid, NIM 213. 235. Sorry 235. Oke. Mungkin gak usah terlalu berlama-lama ya. Nah, di sini kita bakal ngomongin teori pendekatan studi perdamaian Marxis. Nah, mungkin sebelum kita jauh membicarakan Marxis dan lain sebagainya, di sini Ivan mungkin bakal ngejelasin apa sih itu Marxis gitu kan. Kalau dari aku baca-baca ya, Marxis ini disclaimer dulu ya, aku juga masih baca-baca, masih mempelajari tentang Marxis. Sebelumnya aku belum kurang paham juga tentang Marxis, tapi kalau Marxis itu adalah sebuah teori yang pemikirannya itu sangat sulit dipahami. Mengapa demikian? Karena Marx yang notabene-nya adalah salah satu tokoh terpandang dari Marxis itu, dia melihat ingin menjelaskan bahwa kelas sosial itu ingin dihilangkan dikarenakan tidak meratanya hak dari masyarakat dan negara seperti itu. Dan kalau aku dengar sih dari dari kakak tingkat Marxis ini jarang dipakai di tugas akhir karena emang sangat sulit untuk menyelaraskan dengan studi kasusnya, dengan dengan ikatan dengan kejadiannya seperti itu. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Oh, oke. Berarti yang bisa aku tangkap di sini nih, Marxis lebih membicarakan tentang kelas sosial ya, seperti itu ya. Dia mungkin bahasanya ingin memiliki cita-cita untuk menghilangkan kelas sosial tersebut. Yang notabene kan ada kelas-kelas sosial seperti borjuis, proletar, seperti itu kan. Nah, benar kata Ivan tadi sih, kalau di teori HI sendiri sih Marxis ini gak laku ya. Bukan gak laku sih, kurang laku seperti itu. Karena memang benar kata Abang Ivan ini, kalau Marxis tuh sebenarnya agak complicated juga ya di sini ya, untuk menjelaskan dari perspektifnya dan lain sebagainya seperti itu. Kalau dari Denny sendiri sih, seberapa jauh sih Marxisme yang kamu ketahui? Kalau dari aku pribadi ya mungkin gak jauh beda dengan si Abang Ivan yang tadi. Kembali lagi, Marxis itu lebih menjelaskan mengenai strata sosial atau tingkatan-tingkatan sosial seperti itu, dimana mungkin ya kalau dihubungkan dengan pendekatan atau strukturalis itu agak-agak sama antara Marxis dengan strukturalis. Ya, di mana pendekatan itu mengatasnamakan golongan orang-orang yang lemah atau miskin, atau yang bisa dikatakan orang-orang yang tidak punya power. Dan pandangan tersebut juga menjadi efektif dalam mencalonkan seseorang yang berkualitas untuk berbicara atas nama mereka dalam melawan struktur yang menekan mereka. Ya, kurang lebih sama dengan Ivan sih. Kalau Marxis itu intinya, poin yang aku dapat, yang pernah aku baca di jurnal atau di buku-buku atau di sumber-sumber lain, intinya Marxis itu ada hubungannya dengan kelas atau strata sosial, kayak gitu sih kalau dari aku ya.
Oh, oke, berarti memang di sini Marxis terdapat persamaan antara pendekatan strukturalis dengan Marxis ya, seperti itu. Oh ya, teman-teman, buat semuanya, aku ulangi lagi di sini ya untuk disclaimer, karena kita memang di sini juga masih mempelajari tentang Marxis ini. Mungkin kita ada miss atau lain sebagainya, mohon dimaklumkan. Tapi di sini kita akan berusaha dengan semaksimal mungkin menyampaikan Marxis ini dengan dengan jelas dan kredibel lah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya sih gini, aku sedikit penasaran juga ya, bukan sedikit, banyak juga sih. Asumsi dasar dari Marxis ini apa sih gitu kan? Mungkin Ivan deh bisa jawab. Ivan kayaknya soalnya untuk Marxis kayaknya Ivan lebih jago deh. Kayaknya sih memang kaum Marxis. Nggak gitu. Aku lebih ke liberal sih. Skripsinya ngambil Marxis sih. Aduh, sulit ya. Kalau aku lihat ya dari Marxis itu, poin pertamanya dia itu ingin membongkar, seperti yang tadi kita pahami ya. Dia itu ingin membongkar struktur ketimpangan sosial yang ada di negara tersebut, lalu dengan menyediakannya strategi untuk mengubahnya. Jadi dia nggak setuju nih ketika ada kaum borjuis yang mempunyai modal, atau istilah kasarnya jadi pemilik usaha pabrik misalnya. Lalu dengan kaum proletar yang biasanya kita kenal sebagai buruh, jadinya yang kaya ini menjadi semakin kaya, yang miskin jadi semakin miskin. Jadinya kan tidak ada keharmonisan di sini antara negara dengan rakyatnya. Yang aku bingung bagaimana sih kayak Marxis ini mensejahterakan rakyatnya seperti itu, kalau misalnya istilah kasarnya ya. Dan kaum kapitalis ini, kaum borjuis ini, dia ini selalu selalu berusaha untuk mengamankan kekuasaan. Sorry teman-teman, tadi sempat kepotong ya videonya ya. Mungkin kita balik lagi ngobrolin tentang asumsi dasar dari Marxis itu tadi ya, yang sempat dijelaskan sama Ivan tadi. Mungkin bisa dijelasin lagi deh Supaya lebih jelas kan, Ya, balik lagi sih ke intinya sih. Marxis ini dia mengkritik kaum kapitalis lah. Bagaimana sebuah kaum kapitalis atau kelas atas itu selalu memperkaya hidupnya, selalu menjadi dominan, selalu eksploitasi terhadap bawah-bawahnya. Sehingga kaum kapitalis ini dipandang oleh Marxis selalu untuk mengamankan kekuasaannya terus-menerus tanpa memikirkan orang lain atau di bawahnya. Seperti itu sih yang aku pahami. Aku mau ngasih tambahan, bisa? Boleh. Boleh ya. Jadi mungkin aku narik poin atau ngambil poin dari penjelasannya Ivan. Intinya kalau asumsi dasar dari Marxis itu yang kaya tambah kaya, kayak gitu kan? Yang miskin tambah melarat, tambah miskin kayak gitu. Jadi kayak ya kayak gitu dah pokoknya. Itu sih. Oh, oke sih. Ya berarti kan kalau dapat kita di sini dapat kita amati, berarti tim Marxis ini ya membela kaum bawah ya berarti ya. Kalau memang dia ini kan datangnya untuk mengkritik kelas-kelas sosial yang ada seperti itu ya. Mungkin itu sih teman-teman asumsi dasar dari dari Marxis itu sendiri, karena memang Marxis ini notabene-nya adalah kritik dari kapitalisme seperti itu. Oke, udah banyak berbicara tentang asumsi dasarnya. Nah, ini deh aliran Marxisme itu sendiri. Mungkin Mas Denny bisa menjelaskan atau bagaimana? Apa ya aliran Marxis? Cuma aku tahu intinya Marxis itu dikenalkan oleh Karl Marx ya. Iya, betul. Yang mana gimana jelasinnya? Ganti sama Ivan aja deh. Ya aku yang tau kayak gitu sih. Kalau yang dari buku aku baca ya, Karl Marx ini banyak mengajarkan poin-poin dari Marxis. Ya iya sih, dari namanya aja Marxisme ya. Udah pasti ini Karl Marx
menjelaskan banyak seperti poin-poin dialektika materialisme. Jadi bagaimana sebuah hakikat dari realitas sosial. Menurutnya gagasan dialektika materialisme itu adalah realitas sosial yang senantiasa diwarnai oleh pertentangan antara dua kubu yang akan menciptakan kubu pemenang, seperti itu. Dan dalam konteks Marxisme, perkembangan sejarah itu bersifat dialektikas, di mana kapitalis yang selalu memicu perlawanan dari kaum proletar yang kemudian menciptakan masyarakat komunis, seperti itu, yaitu masyarakat yang tanpa kelas. Pertentangan kelas ini dan masyarakat tanpa kelas ini dengan kata lain bisa disebut dengan inherent atau given di dalam masyarakat, yang kemudian merupakan suatu takdir sejarah karena realitas ini dikendalikan oleh hukum dialektika. Mungkin kata-kata ini pernah disumbangkan oleh Hegel juga sebagai gurunya Karl Marx. Seperti itu sih yang bisa aku sampaikan. Oke, berarti memang di sini Hegel juga turut andil ya. Terlibat lah atau menjadi inspirasi untuk Marx itu sendiri gitu kan. Nah, mungkin kalau kita berbicara tentang Marxisme, karena memang sudah banyak dijelaskan tadi bahwa terdapat kelas-kelas sosial yang ada, entah itu berskala kecil atau besar seperti itu. Nah, karena kita ngomongin Marxisme, ini aku jadi ingat sama teori dependensi atau juga teorinya sistem dunia, world theory juga nih. Mungkin Denny tahu gak apakah ada korelasi gitu kan antar teori tersebut atau bagaimana gitu kan? Korelasi antara teori dependensi atau teori sistem dunia baik dengan Marxisme itu. Mungkin untuk menghubungkan antara kedua itu mungkin aku minta penjelasan dulu. Itu maksudnya aku bukan nggak tahu, mungkin lupa ya. Untuk teori dunia itu maksudnya gimana? Kalau boleh tahu, mungkin ntar kalau udah dapat penjelasan ntar aku hubungin antara ini. Nah, mungkin Ivan nih, karena Ivan memang cukup mendalami, mempelajari tentang ilmu-ilmu. sorry, memang cukup mendalami tentang ilmu-ilmu HI, Ivan ini. Enggak sih, sebetulnya aku juga masih belajar. Kalau berbicara teori-teori turunan dari Marxis, memang betul ada namanya teori ketergantungan sama world system teori. Mungkin kita ke teori ketergantungan dulu ya. Teori ketergantungan itu ya dari namanya aja sudah ketergantungan. Jadi teori ini merupakan salah satu cabang dari Marxisme yang menjelaskan bahwasanya adanya ketimpangan antar negara dan adanya ketergantungan seperti itu. Di mana ketergantungannya tuh di sini poinnya. Jadi di mana negara kecil itu dalam aksinya, dalam hubungan internasional, dalam hierarkinya mereka tuh selalu bergantung kepada negara-negara besar seperti itu. Makanya Marxisme menjelaskan bahwasanya aktor negara dari negara kecil ini atau biasa yang disebut negara periferi selalu bergantung kepada negara core atau negara yang sudah maju seperti itu. Dan teori dependensi ini menjelaskan bahwasannya negara-negara berkembang itu selalu terjebak dalam dunia internasional karena mereka terperangkap oleh struktur kapitalisme itu sendiri. Makanya kenapa Marxisme menjelaskan teori ketergantungan ini dan di mana negara-negara di dunia ketiga ini atau negara berkembang sulit untuk menciptakan kekayaan sendiri, seperti itu yang saya bisa sampaikan. Mungkin ke teori ketergantungan dulu ya. Aku berarti antara negara satu dengan negara lain itu saling
ketergantungan, intinya kayak gitu atau bagaimana? Ya kayak gitu nggak sih? Kayak gitu. Kayak gitu ya. Itu. Oh, seperti itu. Terdapat fenomena di mana salah satu negara ketergantungan dengan negara Negara lain. karena memang ini ya terdapat kesenjangan di situ. iya. Perbedaan entah itu dari GDP dan lain sebagainya. Oke. Itu sih aku tangkap dari tadi. Mungkin minum dulu ya teman-teman. Dari Haus ya? teh manis. Supaya kita lebih rileks saja lagi. Gak usah terlalu formal, soalnya takutnya kalau terlalu formal itu kalian buat penonton-penonton setia kami nih. Takutnya kalian itu apa ya, susah nangkepnya gitu. Jadi kita yang santai aja, asik kayak gitu. Yang penting kalian bisa nangkep poin dari pembahasan kita gitu gak sih? Betul. Iya, betul sekali. Tapi di sini kok jadi ini yang moderator ya, teman-teman. Oh iya. Kok jadi Denny ya? Nah, mungkin tadi yang dijelaskan sama Ivan sih udah cukup jelas ya tentang teori dependensi atau ketergantungan tadi, di mana memang terdapat negara-negara yang ini berbeda kelas seperti itu. Mungkin kalau bahasanya negara North dan South itu sendiri. Jadi memang terdapat ketergantungan dari negara-negara yang masih berkembang ke negara-negara maju. Nah, next nih dari ini kan dari penjelasan negara teori bukan Marxis lagi. Teori ketergantungan dan dependensi tadi kan ada lagi nih tadi yang disebutin yaitu teori sistem dunia gitu kan. Nah, ini aku tanyain kamu dulu apa langsung Ivan nih? Ivan aja, kayaknya Ivan yang lebih paham. Nah, Mungkin teman-teman aku mungkin di sini Tanggepin aja. kalau anak-anak HI sih mungkin udah familiar ya dengan teori sistem dunia, tokohnya yang mencetuskan siapa, apa itu teorinya gitu kan, dan bagaimana sih teori ini berjalan gitu sistemnya dan lain sebagainya. Nah, mungkin di sini kan juga penontonnya bukan cuma anak HI nih, ada anak peternakan juga di sini. Psikologi. Buat temanku namanya Yadi peternakan UMM. Salam. Nah, itu mungkin itu cuma intermezzo ya teman-teman. Kita lanjut ke penjelasan tentang teori sistem dunia. Boleh dijelasin dong gimana apa sih teori sistem dunia itu sendiri gitu kan? Teori sistem dunia ya, kalau dari pandangan Marxis itu teori sistem dunia itu awalnya dipelopori oleh Immanuel Wallerstein. Jadi Wallerstein itu dia menulis buku yang berjudul The Modern World System, di mana pemikirannya itu berisi tentang sejarah sistem ekonomi politik internasional. Yaitu dia meletakkan teori HI itu perspektif globalisasi. Jadi adanya strukturalis dan atau sistematik. Jadi perspektif ini melihat sistem internasional sebagai unit analisis lah dalam melihat aktor-aktor negara itu beralih-alih menjadi negara bangsa atau kelompok atau individu seperti itu. Dan kemudian perspektif globalis itu mempunyai 4 asumsi dasar. Yang pertama itu pentingnya lingkungan global itu melihat negara, lembaga atau perusahaan, individu itu berinteraksi seperti itu. Yang kedua itu perlu menggunakan analisis sejarah untuk melihat atau membongkar struktur dunia atau world system tersebut. Yang ketiga melihat pola interaksi antar negara, antar unitnya. Dan yang keempat itu adanya faktor ekonomi dalam variabel utama yang menggerakkan sejarah. Seperti itu sih kalau pandangan world system. Dan Wallerstein ini membagi dunianya menjadi 3 zona ekonomi. Seperti yang dijelaskan kayak tadi itu. Ada negara inti atau negara core, yaitu negara-negara yang sudah maju ya, yang biasa kita kenal. Ada Amerika, ada Prancis, dan negara-negara Eropa lainnya. Lalu ada negara-negara semi pinggiran. Ya kalau misalnya kita belajar kemarin semi pinggiran, alhamdulillah Indonesia udah masuk dari semi pinggiran ya. Karena mereka udah banyak
mengontrol ekonominya. Lalu adanya negara pinggiran atau periperi. Dan dari situ juga adanya keterikatan antara world system dengan teori dependensi tadi, di mana ketergantungan itulah yang menimbulkan bahwasannya sistem dunia itu saling terikat seperti itu. Yang negara inti itu mempresentasikan negara-negara industri, jadi mereka semakin mudah kaya berbasis teknologi, sedangkan negara-negara periperi hanya mengandalkan bahan-bahan bakunya saja untuk menyuplai negara-negara maju. Seperti itu sih yang bisa saya sampaikan. Oh, berarti untuk world system theory di sini apa ya? Teori sistem dunia. Itu bahasa Inggrisnya kan tadi yang lu sebutin. Nah, jadi apa? Bilang kalau di sini ada ini ya, ada negara inti, ada negara semi periperi dan juga periperi. Dan fun fact-nya tadi juga disebutin sama Ivan. Memang pinter banget nih Ivan ya. Kalau Indonesia alhamdulillah masuk semi periperi, dan mungkin beberapa tahun ke depan, puluhan tahun atau nanti era anak cucu kita mungkin ya, insya Allah Indonesia bakal menjadi negara core. Amin. Dengan mungkin ya dari ini sih anak-anak kita mungkin yang memimpin ya Indonesia ini ya, atau tetangga lah atau siapa. Seperti itu. Nah, tapi gini nih, di sini kita sepertinya terlalu banyak membahas teori dependensi, teori sistem dunia. Sedangkan kita belum menemukan korelasi dari teori tersebut dengan Marxisme. Iya. Marxisme itu. Nah, memang sedikit bingung juga sih di sini ya, teman-teman. Udah agak. Mungkin gimana, Denny, kalau diberikan untuk berargumen lah atau nalar gitu kan? Pendapatmu tuh gimana korelasinya? Ini kita teman-teman di sini kita cuman tidak berbicara benar atau salah. Pendapat dari Mas Denny ini juga bisa salah atau benar juga, gitu kan? Ini kita bisa mungkin dengerin ini deh dari perspektif Mas Denny Susilo ini. Ya mungkin nanti kalau aku kurang atau ini mungkin bisa sama-sama, soalnya kita ini kan belajar bareng-bareng ya, jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kayak gitu. Jadi namanya kita juga belajar ya, kalau salah lah maklum, kalau benar berarti kita udah paham gitu ya. Kalau salah nanti kita perbaiki deh teman-teman, kita riset lagi gitu kan, kita menggali ilmu yang lainnya. Mungkin kalau dari aku ya, korelasi hubungan antara teori Marxis dengan misalkan dengan teori ketergantungan. Yang mana tadi kan kalau Marxis kan intinya itu kan membahas mengenai strata sosial. Kayak gitu gak sih? Iya kan? Ada yang kelas atas, kelas bawah. Dalam bahasa kasarnya ada yang kaya, ada yang miskin, kayak gitu. Dan jika dihubungkan dengan teori ketergantungan yang tadi mungkin sempat disebut dijelaskan, di-mention sama Mas Ivan, kalau antara negara satu dengan negara lain itu saling tergantungan, saling ketergantungan. Dan mungkin kalau dihubungkan ya, gimana cara hubungannya ya? Apakah lewat gini teman-teman, mungkin di sini ya. Tadi aku sempat ingat nih, kalau Ivan mention teori dependensi dan sistem dunia ini kan merupakan turunan lah, bisa dibilang turunan dari Marxis gitu. Betul. Jadi kalau dikorelasikan di sini, karena mostly teori ketergantungan dan sistem dunia ini membicarakan tentang kelas-kelas, dan Marxis ini juga memiliki cita-cita untuk menghilangkan kelas-kelas tersebut. Jadi ini sangat melekat sekali korelasinya, saudara, seperti ini. Nah, jadi di sini kan benar kata Ivan tadi, kalau teori itu ketika terdapat teori ketergantungan itu kan menjelaskan bahwa negara ini saling bergantung. Di sini datanglah Marxisme dengan cita-cita ingin menghapuskan ketergantungan itu untuk menyamaratakan semua gitu kan.
tentu saja dengan dambaan inilah kesejahteraan untuk masyarakat seperti itu. Atau mungkin Ivan deh mau nambahin deh. Kayaknya Ivan lebih jago deh ya. Kalau dari aku ya, Ivan lebih jago sih. Ya makanya abis ini Denny ya yang mungkin bisa mengintervensi statement saya. Ya aslinya ya korelasinya di situ, di mana Marxis melihat adanya pembedaan sosial sama dengan teori ketergantungan, di mana mereka melihat ada samanya tuh dilihatnya dari cuman perbedaan dari aktor. Kalau teori ketergantungan melihat adanya negara berkembang yang bergantung dengan negara core, negara maju, ya sama di Marxisme ada buruh yang bergantung dengan bos-bos pabriknya, kayak gitu. Intinya dari kayak gitu sih. Dan makanya kenapa Marxisme berteori untuk menghilangkan kelas tersebut, karena realitanya tuh selalu eksploatif untuk melihat gimana sih negara itu pingin maju, gimana sih negara itu pingin dominasi seperti itu. Oh, jadi mungkin gini teman-teman, simpelnya ketika ini tokoh-tokoh dari teori ketergantungan dan teori sistem dunia ini datang mengidentifikasi negara-negara core, semi periperi atau periperi, di sini Marx ini datang untuk memberikan solusi bagaimana kelas-kelas sosial itu dapat diatasi seperti itu. Supaya tidak ada yang namanya kelas-kelas sosial lagi. Betul sekali, exactly. Ya, ya teman-teman. Absolutely. Nah, kita sudah sedikit banyak membicarakan tentang Marxisme, entah itu dari asumsi dasar dan lain sebagainya. Tadi juga sempat merembet ke teori ketergantungan juga. Nah, mungkin di sini kita akan nyambung ke studi perdamaian di sini, karena memang ini kita berbicara tentang studi perdamaian menurut Marxis itu sendiri sih, yang dikaitkan dengan teori Marxis. Nah, mungkin sebelum kita jauh membahas keterkaitan atau korelasi dari kedua variabel tersebut, kita ini dulu deh, bahasanya pendahuluan deh untuk studi perdamaian itu sendiri. Mungkin bisa dijelasin sama Mas Denny, studi perdamaian apa sih atau bagaimana gitu kan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya moderator. Ya, sama-sama. Tadi kan kita udah bahas mengenai mengenai teori Marxis, asumsi dasar, habis itu korelasi dengan teori ketergantungan dan sebagainya. Nah, sini kita mau masuk di studi perdamaian. Sebenarnya apa sih itu studi perdamaian? Ini Mas, biar suaranya Mas. Oh, baik. Jadi studi perdamaian dan resolusi konflik itu merupakan salah satu kajian atau bidang ilmu sosial, di mana di sini fokusnya dalam mengidentifikasikan atau menganalisis perilaku kekerasan kameranya sana. dan tanpa kekerasan serta mekanisme struktural menghadiri konflik dengan tujuan untuk memahami proses-proses yang mengarah pada kondisi manusia yang diinginkan. Jadi singkatnya kayak gini teman-teman. Gimana itu? Jadi studi perdamaian ini singkatnya ingin sebuah kajian atau bidang yang ingin menyelesaikan sebuah konflik dalam mewujudkan perdamaian di suatu wilayah atau suatu negara. Dimana kan yang kita ketahui pasti yang namanya negara itu pasti ada aja konflik, ada aja masalah. Nah, datangnya bidang kajian ini itu ya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kayak gitu. Itu sih kalau dari aku ya. Berarti ibarat mungkin Mas Denny bertengkar dengan kekasihnya ya teman-teman, dan datanglah Mas Ivan ini untuk opsi untuk berdamai seperti itu ya. Itu mau putus atau lanjut? Opsinya seperti itu. Tapi hasilnya membuahkan hasil damai kan. Itu sih kalau dari analogi yang relate dengan kita anak muda ini ya teman-teman. Nah, maksudnya kalau kita lihat dari studi kasus anak muda ya kayak gitu. Nah, dan mungkin tadi udah dijelasin ya tentang studi perdamaian itu sendiri. Nah, jadinya kita kan belum dapat insight studi perdamaian dari perspektif Marxis itu sendiri gitu kan. Gimana nih Mas Denny? Mungkin bisa dijelasin secara secara jelas lah gitu kan.
biar teman-teman tahu nih di sini anak HI, kedokteran. Halo semuanya. Iya. Aku boleh nyapa temanku nggak yang di Gorontalo? Yang di Gorontalo. Temannya Denny. Siapa? Anto ya, Anto. Siapa? Aceng. Aku buat ini juga tetangga ini yang jual cimol. Udah ini teman-teman cuman buat ini aja biar nggak terlalu kaku gitu kan. Soalnya kita udah terlalu banyak mendapat ini distraksi dari perkuliahan kita dan lain sebagainya. Belum tugas-tugas itu sendiri. Belum organisasi. Belum organisasi. Nah, ini untuk teman-teman FYI ya, ini Mas Ivan ini merupakan Kepala Departemen Himpunan Mahasiswa HI periode 2022-2023. Bidang apa? Bidang ini Departemen Minat dan Bakat. Emang ini banyak talentanya juga. Teman-teman Mahi. IG-nya nanti taruh ya, tolong ya, tim kreatif ya, tolong taruh di bawahnya. Nah, @Ivan MTJ, ada second akunnya juga, Ivin namanya. Ya udah, gak usah terlalu banyak, mungkin bisa dijelasin deh. Studi sampai ini kan belibet kan. Studi perdamaian dari pandangan Marxis itu sendiri. Ya mungkin tadi kayak ini aja ya teman-teman, gak usah dipikir itu kayak cuma supaya kita itu cara merangkai kata untuk pembahasan ini kalian juga paham gitu. Gak usah, kita di sini nggak mau kaku-kaku. Takutnya kalau kaku kalian susah memahami gitu. Nah kembali lagi dari pertanyaan Mas Bani ya. Mas Bani benar. Baik. Kalau kan pada dasarnya itu Marxisme itu melihat ya sebuah wilayah atau negara itu bukan sebagai manifestasi dari perdamaian atau alat untuk mendamaikan. Akan tetapi Marxisme di sini melihat negara sebagai produk dari kontradiksi kelas-kelas dalam masyarakat yang tak terdamaikan. Jadi singkatnya kayak gini. Ya tadi negara bukan sebagai alat tapi sebagai produk. Iya, negara bukan sebagai alat tapi sebagai produk dalam menyelesaikan konflik, permasalahan yang terjadi. Kayak gitu nggak sih? Ya nggak sih kayak gitu? Bukan sebagai alat tapi sebagai produk untuk menjelaskan, menyelesaikan. Astagfirullah. Yang aku pahami kayak gitu, yang aku baca ya, yang aku baca di mana itu? Di sumber kayak gitu. Pendapat Lenin itu kan ya? Ya itu pendapat saya ya teman-teman. Mungkin kalau Lenin. Oh pendapat Lenin. Ada juga kayak gitu. Oh ya soalnya. Pendapat Lenin. Misalnya di sini tulisannya Lenin, bukan Denny Lenin tapi ya. Lanjut. Mungkin kayak gitu dari aku. Itu aja. Iya. Mungkin bisa Yakin? Aku mau nambahin lagi. Kalau yakin, jawabannya kita kunci teman-teman. Nah, mungkin Denny udah sedikit menjelaskan. Nah, kita move ke Mas Ivan nih. Gimana sih kalau menurut Mas Ivan studi perdamaian dari perspektif ini Marxis itu sendiri? Studi perdamaian menurut Marxis ya. Kalau Marxis itu pada umumnya sih ya, Marxis itu kan selalu memandang konflik dan perpecahan sosial ya, kayak tadi pembatasan sosial. Dan makanya dari Marxis itu dia itu melihat pandangan perdamaian melalui lensa strukturalis yang diselesaikan tanpa reformasi besar-besaran. Dan mungkin revolusi tersebut dalam sistem kapitalis global itu menimbulkan pembatasan aktor-aktor sosial yang bertujuan untuk menegakkan keadilan sosial seperti itu. Jadi ditegakkannya keadilan sosial dalam studi perdamaian dan dibatasi juga aktor-aktor sosial dalam bertindak seperti itu. Fokus utamanya tuh selalu menekan bahwasannya sistem kapitalis global dan efek negatif dalam ketegangan itu disisipkan keadilan sosial dan praktis imperialisme seperti itu. Ya mungkin agak berat ya pembahasannya. Memang ya. Ini perlu ini sih teman-teman kita. Ya seperti itu sih yang bisa saya sampaikan. Aku mau nambahin boleh nggak? Boleh monggo Mas. Jadi gini, aku mau nambahin
apa ya? Marxisme itu juga melihat bahwa negara itu sebagai alat dari kelas yang dominan atau yang berkuasa dan untuk menindas kelas-kelas lainnya. Jadi dalam suatu wilayah atau negara itu ada satuan khusus. Orang-orang yang memiliki power di mana gunanya ini tak lain dan tak bukan adalah untuk menjaga dan mempertahankan kekuasaan yang ada. Dan negara juga sebagai alat untuk menghisap kelas tertindas. Dalam artian kelas-kelas bawah gitu ya. Kelas-kelas ini tuh yang menguasai negara adalah kelas-kelas yang memiliki dominasi secara ekonomi politik. Ya mungkin kalau dihubungkan dengan studi perdamaian tadi kan mungkin yang dijelaskan sempat kami jelaskan ya bahwasanya datangnya Marxis itu untuk menyelesaikan mengatasi adanya strata sosial di suatu wilayah atau negara. Nah mungkin jika dihubungkan dengan studi perdamaian pasti kan setiap negara kan ada kelas bawah ada kelas atas, dan mana di situ juga mungkin di negara-negara tersebut ada permasalahan antara kedua strata sosial itu. Nah ini datangnya Marxis ke sini yaitu untuk mendamaikan antara kaum atas kaum bawah kayak gitu. Yang aku tangkap ya. Mungkin dari Mas Ivan atau Mas Bani yang lebih paham mungkin bisa nambahin. Oh iya ya, mungkin yang aku pahamin di sini ketika Mas Denny menyebutkan bahwa negara bukan merupakan alat apa dah tadi? Melainkan sebagai produk. Sebagai produk ya di sini kan. Jadi memang lagi-lagi di sini Marxis concernnya di sini dengan kelas-kelas sosial. Iya. Namun di sini dengan apa ya? Skupnya lebih besar yaitu dunia. Jadi di sini kita berbicara tentang negara-negara yang memiliki posisi core tadi dan semi periferi atau periferi itu sendiri. Dan Marxis ini datang gitu kan untuk menghilangkan dari kontradiksi sosial itu sendiri, kelas strata itu sendiri, seperti itu ya teman-teman. Mungkin Mas Ivan. Ya kalau lebih gampangnya memahaminya ya, intinya itu Marxis menghendaki tercapainya perdamaian dunia itu dengan penghilangan kelas itu sendiri. Jadi Marxis itu ingin menghilangkan ingin menghilangkan kelas-kelas tersebut, sehingga yang diharapkan Marxis itu kelompok idealisme atau utopian ini memahami perdamaian sebagai keadaan ketika negara dan individu itu berada dalam kebebasan, kesejahteraan dan tidak ada ancaman. Mungkin Marxis ini menawarkan konsep demokrasi ya di sini ya, mungkin saja. Karena mereka tidak ingin namanya ada kelas borjuis, kelas proletar. Dia ingin menegakkan kebebasan, kesejahteraan dalam bernegara dan berindividu. Seperti itu sih intinya ya. Nah, itu sih kalau teman-teman semoga bisa memahami apa yang kita sampaikan tadi, karena memang kita waktunya terbatas di sini dan ini sudah hampir mau tutup juga ya teman-teman di sini. Ini semoga apa yang kita bicarain di sini kita omongkan di sini bermanfaat untuk teman-teman semua, bermanfaat. Meskipun kita tidak terlalu kaku pembawaannya dan lain sebagainya, banyak bercandanya juga. Semoga memang teman-teman mendapatkan insight dari video kita ini. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih semua buat teman-teman. Kurang lebihnya kita mohon maaf jika apabila ada kesalahan dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. 2000 years later. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.